Aku satu dua tuh. Selamat sore Pak Kusmendar dan teman-teman yang menonton. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dan hasil simulasi kami menggunakan software PowerShell. Jadi, sini kami akan mempresentasikan tentang estimasi kasus tuberkulosis paru resisten obat di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan pemodelan sistem dinamis. Jadi ini adalah kelompok saya. Pertama saya sendiri, Benhard Gregory Sigalingging, dengan NIM 2022012006. Selanjutnya ada saya sendiri Muhammad Bagis Kuntoari dengan NIM 2022 012023. Selanjutnya Dan saya terakhir ialah Gabriel Botun dengan NIM 2022 012029. Pertama pendahuluan. Latar belakang dari simulasi kali ini ialah tuberkulosis resisten obat atau TBRO, terutama MDR. TB menjadi tantangan besar dalam pengendalian TB di Indonesia. WHO 2020 mencatat Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban TBRO tertinggi. Banyaknya berasal dari kasus pengobatan tidak tuntas. Di Sulawesi Selatan, kasus TBRO meningkat signifikan dari 381 kasus pada tahun 2018 dan diperkirakan bisa mencapai 13.557 kasus pada tahun 2030. Tanpa intervensi yang memadai, hal ini menunjukkan pentingnya pemantauan tren dan pengendalian faktor risiko seperti putus atau gagalnya pengobatan. selanjutnya ada pendahuluan di bagian alasan pemilihan artikel ini. Kami mengambil artikel ini karena judul ini mengangkat isu penting dalam peningkatan kasus TBRO yang jadi tantangan besar bagi kesehatan masyarakat. Selanjutnya, metode pemodelan sistem ini termasuk dinamis, relevan relevan untuk analisis dan prediksi kebijakan. Selanjutnya, data yang diambil dari Sulawesi Selatan sesuai konteks lokal yang nyata. Yang terakhir adalah bermanfaat untuk kajian akademik di bidang epidemiologi, sistem kesehatan, dan kebijakan publik. Selanjutnya ada ringkasan isi artikel. Artikel ini membahas peningkatan kasus tuberkulosis resisten obat atau TBRO di Sulawesi Selatan dan memproyeksikan jumlah kasus hingga tahun 2030 dengan pendekatan sistem dinamis. Penelitian menggunakan data sekunder tahun 2018 sampai 2020 dan menunjukkan bahwa tanpa intervensi, kasus TBRO bisa meningkat drastis dari 381 menjadi 13.557 kasus pada 2030. Faktor risiko utama adalah pengobatan tidak tuntas, tidak berobat, dan putus berobat. Temuan ini penting untuk dasar kebijakan penanggulangan TBRO. Selanjutnya ialah sistem yang dimodelkan. Pada sistem yang dimodelkan pertama ialah periode pemodelan dari 2018 sampai 2030. Untuk sistem pemodelan yang kedua ialah pendekatan sistem menggunakan software PowerShell. Untuk pemodelan yang ketiga ialah jumlah penderita TBRO. Selanjutnya yang keempat ialah flow aliran masuk. Di dalam flow aliran masuk terdapat pasien gagal berobat, pasien putus berobat, pasien TBRO tidak berobat, pasien TBRO putus berobat. Untuk yang terakhir ialah flow aliran keluar. Di mana flow aliran keluar ialah yang pertama ialah pasien sembuh dan kedua pasien yang meninggal. Selanjutnya ada model konseptual sistem. Di sini terdapat gambar di mana ada auxiliary yang pertama pada aliran masuk atau flow masuk
terdapat gagal berobat sebanyak 275. Selanjutnya ada putus berobat TB. TB di sini adalah tuberkulosis resisten sebesar 220. Selanjutnya ada tidak TBRO tidak berobat. Jadi di sini banyaknya adalah 220, dan yang terakhir adalah putus berobat MDR atau obatnya tidak berefek sebesar 219. Dari flow masuk ini eh, bisa didapatkan kasus TBMDR, di mana kasus TBMDR ini berbentuk stok atau persegi panjang ini. Habis itu dari stok ini selanjutnya di flow keluar. Di flow keluar ini terdapat dua auxiliary juga, yaitu meninggal dan sembuh. Dan di reduksi kasus ini adalah jumlah penambahannya. Selanjutnya di sini adalah hasil simulasi dari software PowerSim yang telah kami buat. Di sini kami mensimulasikan sesuai dengan data yaitu di tahun 2018 sampai dengan 2030. Di mana pada tahun awal 2018 jumlah pasien itu ada 1098 pasien dengan kasus TB MDR itu 381 kasus. Nah, pada tahun 2019 sampai tahun 2030 itu jumlah pasiennya tetap sebanyak 1098. Maka kasus TB-MDR-nya itu meningkat terus, yaitu yang di awal 381 ditambah 1098 pada 2019 itu menjadi 1479. Begitu juga sampai tahun 2030 sehingga didapatkan 13.557 pasien yang terkena kasus TB-MDR di tahun 2030. Berikutnya reduksi kasusnya di sini nol dikarenakan pada data simulasi jumlah pasien yang meninggal dan sembuh itu belum ada, yaitu makanya reduksi kasusnya itu pasien yang sembuh ditambah pasien yang meninggal itu nol tambah nol, hasilnya nol. Itu sampai tahun 2030 itu masih nol. Berikut di sampingnya ada grafik yaitu menunjukkan pertumbuhan jumlah pasien yang terkena kasus TB-MDR. Selanjutnya ialah analisis dari hasil simulasi. Simulasi menunjukkan peningkatan kasus TB-RD di Sulawesi Selatan dari 381 kasus pada tahun 2018 menjadi 13.557 kasus pada tahun 2030 tanpa intervensi. Kenaikan ini disebabkan oleh yang pertama ialah riwayat pengobatan TB yang gagal atau putus obat. Yang kedua, pasien TBRO yang tidak berobat. Dan yang ketiga, tidak adanya intervensi pengendalian. Selanjutnya di sini terdapat skenario. Skenario yang pertama adalah tanpa interferensi, yang dimana kasus tersebut meningkat secara drastis melebihi 13.000 pada tahun 2030. Skenario yang kedua adalah peningkatan kepatuhan berobat, yang dimana edukasi dan pendampingan menekan angka putusnya obat. Selanjutnya yang ketiga ada deteksi dan penanganan dini, yang berisi penggunaan alat diagnosis cepat dan pelatihan tenaga medis. Dan yang skenario terakhir adalah kombinasi interferensi atau gabungan edukasi, kepatuhan, dan deteksi dini. Hasil paling efektif untuk menekan kasus. Selanjutnya ada tipe pengambilan keputusan. Studi ini menggunakan pendekatan prediktif dan normatif dalam pengambilan keputusan. Model sistem dinamis tidak hanya memproyeksikan kondisi masa depan, tetapi juga memberikan masukan strategis untuk kebijakan. Model ini mampu mensimulasikan berbagai skenario TBRO dan mengevaluasi dampak faktor risiko seperti pasien gagal atau putus berobat. Selanjutnya ialah penjelasan pengambilan keputusan.
Pendekatan ini melibatkan masalah sebagai bagian dari sistem yang saling terkait. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan keterkaitan antar faktor. Yang digunakan adalah alat bantu seperti simulasi komputer dan diagram alir untuk memahami hubungan sebab akibat. Contohnya seperti pada studi kasus TBRO di Sulawesi Selatan, model simulasi memprediksi lonjakan kasus dan bantu merancang interferensi yang lebih efektif. Berikutnya terdapat rekomendasi. Di sini rekomendasi yang pertama adalah rutin melakukan penyuluhan agar pasien TB disiplin menjalani pengobatan. Bisa menggunakan model sistem dinamis untuk perencanaan kebijakan berbasis prediksi. Terus selanjutnya perluas akses diagnosis dini dan pelatihan tenaga medis. Yang berikutnya adalah bangun kolaborasi negara, pemerintah, dan tenaga kerja medis. Berikutnya, refleksi. Masalah TBRO tidak hanya bersifat medis, tapi juga sistemik. Model sistem dinamis membantu memahami hubungan antar faktor dan merancang solusi jangka panjang. Penanganan efektif butuh sinergi lintas sektor untuk dampak yang berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Ayo kita on cam dulu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om. Waalaikumsalam. 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 Salam.